Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Tegas, Gibran copot lurah yang pungli berkedok jakat. Gibran memang fenomenal. Jika perjalanan dia mulus, mungkin dia akan jauh lebih fenomenal daripada Jokowi. Dia bisa menjadi presiden Indonesia dengan usia yang jauh lebih muda dibanding Jokowi. Dia juga sudah berhasil menjadi wali kota Solo dengan usia yang lebih muda dibanding ayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Gibran merupakan sosok yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah banyak gebrakan yang Gibran lakukan di Solo. Dia benar-benar tidak sekedar nebeng nama besar ayahnya. Dia benar-benar bekerja keras untuk kota Solo. Kini Gibran benar-benar menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Secara usia Gibran memang masih muda, tapi soal ketegasan jangan ditanya. Gibran tidak segan-segan memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan kesalahan atau penyelewengan yang merugikan rakyat. Belum lama ini Gibran menerima laporan warga Gajahan terkait pungutan berupa sedekah dan zakat fitrah oleh Linmas Kelurahan Gajahan. Linmas tersebut diketahui membawa surat yang ditandatangani Suparno untuk 22 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Kelurahan Gajahan. Surat yang dimaksud berkop paguyuban Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Gajahan. Dalam surat tersebut, pengelola masjid, pengusaha, pemilik toko yang berada di Kelurahan Gajahan diminta memberikan sedekah dan zakat fitrah untuk 22 anggota Satlinmas Kelurahan Gajahan. Menanggapi laporan tersebut, Gibran marah dan merasa praktik tersebut keliru meskipun dianggap sebagai bagian tradisi berbagi lebaran. Gibran tak sepakat jika praktek tersebut dianggap sebagai bagian dari tradisi berbagi saat lebaran sebab menyalahi aturan. Menurut Gibran, ASN di kota Solo harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Praktek seperti ini sebenarnya banyak terjadi di daerah lain, bahkan juga di sekolah. Murid-murid kerap dimintai tarikan uang dengan mengatasnamakan sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Padahal saya kira masing-masing umat Islam sudah punya kesadaran untuk membayar zakat. Masing-masing daerah juga sudah ada badan penampung zakat, sehingga tidak perlu ada lurah atau siapapun yang ikut ngurusi zakat. Khusus untuk sedekah, hukumnya sunnah dan tidak wajib, sehingga kalau ada orang yang enggan bersedekah juga tidak berdosa. Jadi kalau ada pungutan mengatasnamakan zakat dan sedekah, itu jelas-jelas pungutan liar. Dan pungutan liar ini jauh lebih jahat karena membungkus dengan simbol-simbol agama. Akhirnya Gibran dengan tegas memastikan Lurah Gajahan Suparno dicopot dari jabatannya mulai hari Senin. Suparno dibebas tugaskan karena terlibat pungutan liar, berkedok sedekah dan zakat fitrah di wilayahnya. Gibran juga meminta agar Inspektorat beserta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Solo segera memproses pelanggaran disiplin tersebut. Ia meminta dua instansi tersebut bekerja cepat untuk memberi rasa keadilan kepada warga yang dirugikan. Melihat ketegasan Gibran yang berani mencopot lurah yang melakukan pungli berkedok zakat dan sedekah, saya senang sekaligus was-was. Saya senang karena Gibran bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi pemimpin yang tegas terhadap pejabat yang melakukan penyelewengan. Gibran bisa setegas Ahok juga. Gibran bisa jadi salah satu kandidat masa depan Indonesia. Indonesia butuh sosok pemimpin yang tegas. Namun saya juga khawatir ketegasan Gibran bisa membuatnya memiliki banyak musuh karena tidak bisa diajak kompromi. Dia bisa dimusuhi banyak pihak dan bisa dijegal seperti Ahok. Ahok yang merupakan sosok pejabat yang tegas harus terjegal karena banyak yang tidak menyukainya. Saya berharap Gibran benar-benar belajar dari Ahok dan Jokowi. Gibran bisa belajar ketegasan dari Ahok, belajar untuk tidak kompromi melakukan penyelewengan yang merugikan rakyat. Tapi Gibran juga harus belajar dari Jokowi, taktik dan permainan catur agar bisa terlepas dari jerat musuh. Gibran harus belajar banyak taktik untuk memenangkan peperangan politik. Bagaimana agar bisa memenangi pemilu 5 kali berturut-turut.
Gibran sejak sekarang harus mulai waspada dan hati-hati. Memang banyak pejabat dan elit partai yang mengunjunginya di Solo. Namun bukan berarti semuanya menyukai Gibran. Jebakan dan intrik politik yang akan datang menghambat karir Gibran semakin banyak terpampang di depan mata. Untungnya Gibran asli Jawa dan beragama Islam. Setidaknya dia sudah punya modal cukup kuat untuk melawan serangan politik identitas. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.